Sering kan lihat iklan smart home yang kelihatannya canggih banget, tapi pas dicoba di rumah sendiri, kok malah bikin pusing? Ternyata nih, masalahnya itu seringkali bukan di teknologinya. Di sini, kita bakal bongkar akar masalahnya, dan ini mungkin banget bakal mengubah cara kamu mandang rumah pintar. Nih, dengerin deh kutipan ini. Langsung to the point banget. Katanya, banyak smart home gagal bukan karena produknya, tapi karena salah pasang. Ini dia kata kuncinya. Jadi ini bukan soal seberapa keren gadgetnya, tapi soal gimana fondasi awalnya dibangun. Nah, disinilah letak kesalahan besarnya. Banyak yang ngira masalahnya itu karena teknologinya ribet, padahal bukan. Kesalahannya itu ada di konsepnya dari awal. Cara pendekatannya udah keliru, makanya otomatisasi yang harusnya ngebantu malah jadi beban. Kuncinya tuh di sini, mengubah cara kita berpikir. Sedikit aja perubahan mindset bisa jadi pembeda antara rumah yang bikin frustasi sama rumah yang beneran pintar. Intinya bukan soal borong banyak barang, tapi soal memulai dengan strategi yang pas. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Ada 4 jebakan utama yang sering banget bikin proyek smart home itu, ya gitu deh, gagal total. Yuk kita kupas satu persatu, biar kamu nggak ikut kejebak. Jebakan nomor 1, dan jujur aja ini yang paling sering kejadian loh. Kadang kita lakuin tanpa sadar. Pernah kan ngerasain? Lihat diskon lampu pinter, speaker canggih, sikat, beli. Ujung-ujungnya apa? Rumah jadi gudang gadget yang nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadinya malah kekacauan digital di mana-mana. Nah, coba lihat deh bedanya. Di kiri, itu tuh cara yang salah. Beli gadget dulu, mikir belakangan. Hasilnya, ya gitu, berantakan. Sementara yang kanan, pikirin dulu butuhnya apa, baru beli gadget. Hasilnya, sistem yang rapi, jelas tujuannya, dan beneran ngebantu. Oke, lanjut ya, jebakan kedua. Nah, ini nih penyakitnya orang yang mikirnya cuma buat sekarang, nggak buat nanti. Bayangin deh, kamu udah keluar duit banyak buat satu sistem. Setahun kemudian, keluarga butuh nambah fitur baru, ternyata nggak bisa di-upgrade, mentok. Ini namanya jebakan sistem jalan buntu. Rugi bandar kan? Nah, solusinya gini. Hindari sistem jalan buntu yang kaku itu. Sebaliknya, pilih sistem yang siap untuk masa depan yang sifatnya moduler. Maksudnya, artinya sistemnya tuh bisa tumbuh bareng sama kebutuhan keluarga kamu. Jadi lebih fleksibel. Jebakan ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial. Kenapa? Soalnya ini tentang kita, manusianya, penggunanya. Gini deh, otomatisasi yang bagus itu harusnya nggak berasa. Kalau kamu sampai harus pencet 5 tombol atau ngucapin mantra aneh cuma buat nyalain lampu, itu artinya sistemnya gagal total. Bukannya bikin gampang, malah jadi ribet banget. Pesan utamanya jelas banget. Teknologi itu yang harusnya ngikutin kebiasaan kita, bukan kita yang dipaksa buat ngikutin teknologi. Jangan bikin sistem yang memaksa kebiasaan baru. Sebaliknya, bangun sistem yang mengikuti perilaku manusia, biar semuanya terasa alami dan gampang. Dan yang terakhir, jebakan nomor 4. Ini sering banget disepelein, padahal bisa jadi yang paling fatal. Pernah ngerasa gini nggak? Tim teknisi udah selesai pasang, terus mereka pulang, dan kamu ditinggal sendirian sama sistem canggih yang bikin bingung. Pas ada error mau nanya siapa? Nah, ini resep jitu buat stres. Ini nih kenapa layanan setelah penjualan itu penting banget. Kalau pendekatannya cuma jual produk doang, ya kamu bakal sendirian. Yang bener itu produk plus dukungan. Jadi kamu punya partner buat jangka panjang. Ingat ya, konsultasi itu sama pentingnya sama barangnya sendiri. Oke, kita udah tahu nih biang keroknya. Sekarang bagian paling serunya, solusinya. Yuk kita lihat gimana sih cara yang benar biar sukses. Ini dia rangkumannya. 4 kunci sukses smart home. Pertama, mulai dari apa yang benar-benar keluarga kamu butuhin. Kedua, pilih sistem yang bisa dikembangin lagi nanti. Ketiga, ikutin aja kebiasaan yang udah ada. Dan terakhir, yang paling penting, pastiin ada dukungan ahli yang siap bantu kalau ada apa-apa. Jadi setelah tahu semua ini, langkah pertamanya apa dong? Oke, kita tutup bahasan ini dengan panduan praktis, biar kamu bisa mulai dengan langkah yang tepat. Pertanyaannya sekarang buat kamu nih. Udah tahu kan semua jebakannya? Mau nggak dibantuin dari awal biar nggak salah jalan? Nah, untuk itu, sumber yang kita bahas ini ngasih satu saran spesifik. Jangan jalan sendiri, cari bantuan ahli. Mereka menyarankan untuk kirim pesan konsultasi Tap Home buat mastiin konsep kamu bener dari hari pertama. Kita tutup dengan pemikiran ini ya. Teknologinya tuh udah ada, rumah kamu juga udah siap. Sukses atau gagalnya sebuah smart home itu sekarang udah bukan soal gadget lagi, tapi soal gimana cara kamu memulainya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, rumahku siap nggak ya? Tapi, kamu sendiri siap nggak buat mulai dengan cara yang benar?